Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-66 ini akan membahas tentang bab 3, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas atau P1 dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga atau PISPK yang terdapat pada lampiran 2 Permenkes 39 tahun 2016. Video ke-66 ini merupakan video ketiga dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga yang khusus membahas tentang mekanisme perencanaan tingkat puskesmas atau P1. Agar tidak lupa, kita akan ulangi lagi ya isi Juknis tersebut. Isinya terdiri dari 8 bab, meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 persiapan, bab 3 mekanisme perencanaan tingkat puskesmas atau P1, bab 4 penguatan penggeraan pelaksanaan atau P2, bab 5 pengawasan pengendalian penilaian atau P3, bab 6 pelatihan pendekatan keluarga, bab 7 langkah teknis manajerial, bab 8 formulir Prokesga, panduan pengisian Prokesga dan aplikasi keluarga sehat. Selanjutnya kita akan langsung membahas bab 3, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas atau P1. Ini ada di halaman 68 sampai dengan 94. Sobat sehat, perencanaan tingkat puskesmas atau PTP dilaksanakan melalui langkah-langkah A. Mengumpulkan dan mengolah data, B. Mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi pemecahannya, C. Menentukan prioritas masalah, D. Membuat rumusan masalah kesehatan, E. Mencari penyebab masalah kesehatan, F. Menetapkan cara pemecahan masalah, G. Memasukkan pemecahan masalah kesehatan ke dalam rencana usulan kegiatan atau RUK, dan H. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Perencanaan kegiatan dalam rangka keluarga sehat terintegrasi dalam RUK dan RPK Puskesmas. Kita lihat halaman 68, ada gambar mengenai mekanisme perencanaan tingkat puskesmas. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu A. Mengumpulkan dan mengolah data. Penyusunan rencana puskesmas perlu dikumpulkan data umum dan data khusus. Data umum mencakup peta wilayah kerja puskesmas, data sumber daya, data peran serta masyarakat, serta data penduduk dan sasaran program. Data khusus mencakup status kesehatan, kejadian luar biasa seperti saat ini adanya KLB COVID-19 ya, cakupan program pelayanan kesehatan, dan hasil survei. Nah, pada pendekatan keluarga perlu ditambahkan satu kategori data lagi, yaitu data keluarga yang mencakup data tiap keluarga dari semua keluarga yang ada di wilayah kerja puskesmas. Dalam hal ini total coverage. Pertama, mengumpulkan data keluarga. Pendataan keluarga secara menyeluruh dapat dilakukan sendiri oleh puskesmas karena jumlah indikator keluarga hanya 12 dan hanya menggunakan 3 jenis formulir. Keuntungannya bila dilakukan oleh tenaga puskesmas adalah pada saat pendataan sudah bisa langsung dilakukan intervensi, minimal berupa pemberian lembar informasi keluarga dan penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemui di keluarga tersebut. Keuntungan lain dari segi pembiayaan tentu saja akan lebih hemat. Puskesmas harus menunjuk beberapa tenaga kesehatan puskesmas yang ditugasi sebagai pembina keluarga. Pembina keluarga dan atau petugas pendataan berkoordinasi dengan ketua RT dan RW, kepala desa berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, pembagian keluarga yang akan dikunjungi, dan jumlah instrumen Prokesga sebelum memulai pendataan. Guna memperlancar proses, pendataan sebaiknya didampingi oleh pihak RT dan RW atau kader posyandu.
Wawancara ditunda dan buatlah janji kunjungan kembali ke keluarga tersebut untuk melengkapi pengisian kuesioner dari responden yang belum diwawancarai bila responden tidak ada di tempat saat pengumpulan data. Batas waktu kembalinya petugas untuk pengumpulan data ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing daerah. Hal tersebut akan sangat tergantung kepada frekuensi dan rentang waktu intervensi yang direncanakan oleh masing-masing wilayah. Pengumpul data juga harus menghormati norma sosial setempat. Kunjungan rumah diupayakan dapat diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan seluruh anggota keluarga. Petugas terlebih dahulu harus menjelaskan tujuan wawancara dan pengamatan sebelum melakukan pendataan, karena pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan lingkungan rumah. Upayakan agar seluruh rumah tangga dan anggota keluarga di dalamnya dapat didata. Berikut sejumlah pengertian dan penjelasan terkait keluarga dan anggota keluarga yang beberapa diantaranya mengacu pada Pedoman Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Badan Litbangkes tahun 2013. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Pada pendataan ini, keluarga dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu keluarga inti atau nuclear family dan keluarga besar atau extended family. A. Keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, baik karena kelahiran atau natural maupun adopsi. B. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah orang lain yang memiliki hubungan darah, misalnya kakek, nenek, bibi, paman, dan lain-lain, dan juga yang tidak memiliki hubungan darah tetapi ikut tinggal dan bermaksud tinggal selama minimal 6 bulan dan makan dalam keluarga tersebut, misalnya pembantu, supir, dan lain-lain. Keluarga besar dapat terdiri dari beberapa keluarga inti. Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat melakukan pendataan terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, yakni A. Jika dalam satu bangunan rumah terdiri dari satu atau lebih keluarga inti atau keluarga besar, maka nama kepala keluarga tidak secara langsung diambil dari kartu keluarga, melainkan berdasarkan status kepala keluarga di setiap keluarga inti atau keluarga besar. Petugas dapat berkoordinasi dengan kader posyandu, RT, RW setempat bila ada kesulitan dalam pengumpulan data. Kadangkala probing, yaitu penggali atau memancing, dapat digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jawaban responden perlu dilakukan. Petugas sebaiknya memotong dan mengulang pertanyaannya dengan kalimat yang lebih mudah dipahami oleh responden bila responden menjawab dengan panjang lebar tetapi tidak relevan dengan pertanyaan. Responden diberi waktu sejenak untuk berpikir bila terlihat bingung dan tidak dapat menjawab pertanyaan. B. Anggota keluarga atau AK adalah semua orang yang menjadi bagian dari keluarga dan tinggal di keluarga tersebut yang dijumpai pada waktu periode pendataan di setiap wilayah. Kepala keluarga sekaligus adalah juga AK. Orang yang telah tinggal di suatu keluarga selama 6 bulan atau lebih, atau yang telah tinggal di keluarga kurang dari 6 bulan tetapi berniat tinggal di keluarga tersebut selama 6 bulan atau lebih, dianggap sebagai AK. Anggota keluarga yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih dan AK yang bepergian lebih dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan keluarga selama 6 bulan atau lebih, dianggap bukan AK. C. Pembantu rumah tangga, supir, tukang kebun yang tinggal dan atau makan di rumah majikannya
dianggap sebagai AK majikannya. Tetapi jika hanya makan saja tidak tinggal, dianggap bukan AK majikannya. D. Bangunan sensus atau rumah tangga yang bukan rumah tangga biasa atau RS. Lembaga permasyarakatan, panti sosial, asrama, pasar, dan lain-lain sesuai definisi BPS tidak diambil datanya. E. Penghuni rumah kos yang lebih kecil dari 15 orang termasuk AK pemilik kos dimasukkan ke dalam satu prokesda. F. Dalam kasus pemilik kos tinggal di bangunan yang sama dengan penghuni kos, maka apabila satu kamar diisi lebih dari satu orang dengan hubungan keluarga, baik suami istri, anak, sepupu, kakak, adik, semuanya dimasukkan ke dalam satu prokesda. G. Apabila penghuni kos tinggal di bangunan yang terpisah dari pemilik kos, maka mereka didata sebagai keluarga tersendiri. Data keluarga dikumpulkan dengan menggunakan formulir prokesda yang berbentuk tercetak atau elektronik. Dalam hal ini di aplikasi. Kemudian bentuk formulir prokesda dan cara pengisiannya dapat dilihat dalam bab 8. Profil kesehatan keluarga mengacu pada indikator keluarga sehat yang untuk saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut. A. Keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. B. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. C. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. D. Bayi mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif. E. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. F. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan secara standar. G. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. H. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan. I. Anggota keluarga tidak ada yang merokok. J. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. K. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. L. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Sobat sehat, adapun pengertian atau definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut. A. Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau istri atau keduanya terdaftar secara resmi sebagai peserta aseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi. B. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga tersebut terdapat ibu pasca bersalin atau usia bayi 0 sampai 11 bulan dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau bidan praktek swasta. C. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga tersebut terdapat bayi dengan usia 12 sampai 23 bulan. Bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi Hepanol, BCG, DPT HB1, DPT HB2, DPT HB3, polio 1, polio 2, polio 3, polio 4, dan campak. D. Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika keluarga terdapat bayi usia 7 sampai 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan, usia 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI saja atau ASI eksklusif. E. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita usia 2 sampai 59 bulan, 29 hari, dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KNS atau buku KIA. F. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia lebih besar dari 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut
belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis atau TB paru, dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan. G. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia lebih besar 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan. H. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak diterlantarkan dan atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya. I. Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorang pun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. J. Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya. K. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng, PDAM atau sumur pompa atau sumur gali atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari. L. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset, leher, angsa atau kloset lengsengan. Data keluarga yang telah dikumpulkan selanjutnya disimpan dalam pangkalan data keluarga yang selalu harus diremajakan atau updated sesuai dengan perubahan yang terjadi di keluarga yang dijumpai pada saat dilakukan kunjungan rumah. Misalnya, adanya kelahiran bayi, telah berubahnya bayi menjadi balita, sudah diberikannya imunisasi dasar lengkap kepada bayi, dan lain-lain. 2. Penyimpanan data. Data keluarga yang telah dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi entry data selanjutnya disimpan dalam pangkalan data keluarga yang merupakan subsistem dari sistem pelaporan puskesmas. Data-data tersebut harus selalu diremajakan atau updated sesuai dengan perubahan yang terjadi di keluarga yang dijumpai pada saat dilakukan kunjungan rumah ulang. Misalnya adanya kelahiran bayi, telah berubahnya bayi menjadi balita, sudah diberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayi, dan lain-lain. Data keluarga ini juga dimanfaatkan untuk mengisi data pelaporan puskesmas yang selanjutnya akan masuk ke dalam pangkalan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dari sistem pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, data mengalir ke pangkalan data di Dinas Kesehatan Provinsi dan akhirnya dengan sistem pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke pangkalan data di Kementerian Kesehatan. Data dalam pangkalan-pangkalan data tersebut diolah dan dianalisis, akan keluar indeks keluarga sehat atau IKS pada tingkat desa atau kelurahan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Bersamaan dengan itu, melalui mekanisme serupa tentunya akan dilaporkan pula oleh program-program kesehatan, kemajuan indikator-indikator sehat atau IIS, indikator tatanan sehat atau ITS, dan indikator masyarakat sehat atau IMS, sehingga akan diketahui pula IIS, ITS, dan IMS tingkat desa atau kelurahan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. IKS, IIS, ITS, dan IMS secara bersama-sama akan menjadi indikator desa kelurahan sehat, kabupaten kota sehat, provinsi sehat, dan Indonesia sehat. Coba dilihat di halaman 75
dan ini ada di gambar di video, merupakan gambar 6 pangkalan data keluarga. Ini luar biasa ya kalau kita sudah memiliki ini. Selanjutnya pengolahan data keluarga. Data umum dan khusus diolah dengan mengikuti kaidah-kaidah pengolahan data, yaitu misalnya dengan menghitung rata, moda, cakupan, dan lain-lain. Data keluarga diolah untuk menghitung IKS masing-masing keluarga, IKS tingkat RT RW, kelurahan dan desa, dan cakupan tiap indikator dalam lingkup RT, RW, kelurahan, desa, serta IKS tingkat kecamatan dan cakupan tiap indikator dalam lingkup kecamatan. Ini akan menjadi sebuah data yang sangat luar biasa. Selanjutnya, A. Menghitung indeks keluarga sehat. Formulir-formulir untuk setiap anggota keluarga dari satu keluarga yang telah diisi, kemudian dimasukkan ke dalam formulir rekapitulasi. Jika digunakan formulir dalam bentuk aplikasi, maka rekapitulasi ini akan terjadi secara otomatis. Contoh formulir rekapitulasi yang sudah diisi keluarga, contohnya keluarga A adalah sebagaimana tampak pada tabel 1, bisa dilihat di halaman 76. Penilaian terhadap hasil rekapitulasi anggota keluarga pada satu indikator mengikuti persyaratan yang bisa dilihat pada halaman selanjutnya. Jumlah hasil perhitungan IKS tersebut selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut. Pertama, nilai indeks lebih dari 0,800 adalah keluarga sehat. 2. Nilai indeks 0,500 sampai dengan 0,800 keluarga prasehat. Sedangkan nilai indeks kurang dari 0,500 tidak sehat. Selanjutnya B. Mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi pemecahannya. Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, masalah sumber daya, dan masalah-masalah lain yang berkaitan. Pertama, di tingkat keluarga, puskesmas dapat mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan apa yang dihadapi oleh masing-masing keluarga di wilayah kerjanya melalui analisis data masing-masing keluarga dari Progesga dengan mencari indikator-indikator keluarga sehat yang bernilai 0. Puskesmas juga dapat mengidentifikasi potensi masing-masing keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi dengan menganalisis data masing-masing keluarga dari Progesga. Misalnya, dari segi usia kepala keluarga, tingkat pendidikannya, pekerjaannya, dan lain-lain. Keluarga A pada contoh di Permenkes 39 tahun 2016 dapat diidentifikasi masalah-masalah kesehatannya sebagai berikut. A. Bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. B. Pertumbuhan balita tidak dipantau. C. Penderita hipertensi atau ayah berobat tidak teratur. D. Ada anggota keluarga yang merokok, yaitu ayah. Kemudian yang kedua, di tingkat RT, RW atau kelurahan dan desa. Masalah-masalah kesehatan prioritas yang dihadapi oleh masing-masing RT, RW, kelurahan, desa di wilayah kerja puskesmas dapat diidentifikasi dari hasil olahan data keluarga dalam satu RT, RW, kelurahan atau desa. RT atau RW atau kelurahan desa mana yang memerlukan perhatian khusus dengan mencari indikator-indikator yang cakupannya rendah. Pada contoh, di Permenkes 39 tahun 2016 dapat diidentifikasi masalah-masalah kesehatan di masing-masing desa sebagai berikut. Contohnya adalah di desa P. 1 bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ada 67,6%. 2. Penderita TB paru yang berobat tidak sesuai standar ada 73,9%. C. Penderita hipertensi yang berobat tidak teratur ada 76,7%. Ini tentu akan menjadi masalah karena tinggi sekali. Kemudian ketiga, di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, identifikasi masalah kesehatan dan masalah-masalah lain serta potensi mengatasi masalah kesehatan dilakukan berdasarkan pada hasil pengolahan data dari Prokesga, data khusus dan data umum.
Puskesmas akan dapat mengetahui masalah-masalah kesehatan prioritas yang dihadapi keluarga di tingkat kecamatan dari hasil olahan data Prokesga seluruh keluarga di kecamatan dengan mencari indikator-indikator yang cakupannya rendah. Pada contoh di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi kecamatan X sebagai berikut. A. Bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap ada 66,4%. B. Penderita hipertensi yang berobat tidak teratur ada 70,7%. Selanjutnya, dari hasil olahan data umum dan khusus, serta data profil kecamatan, Puskesmas dapat mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan tambahan, masalah-masalah kesehatan lain, dan potensi kecamatan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. C. Menentukan prioritas masalah kesehatan. Puskesmas dapat menentukan prioritas masalah kesehatan, baik yang dihadapi oleh masing-masing keluarga, desa, kelurahan, maupun kecamatan dengan memperhatikan masalah-masalah kesehatan yang telah diidentifikasi. Penentuan prioritas masalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut berikut. Pertama, tingkat urgensinya atau U, yakni apakah masalah tersebut penting untuk segera diatasi. 2. Keseriusannya atau S, yakni apakah masalah tersebut cukup parah. Ketiga, potensi perkembangannya atau G, yakni apakah masalah tersebut akan segera menjadi besar dan atau menjalar. Keempat, kemudahan mengatasinya atau F, yakni apakah masalah tersebut mudah diatasi, mengacu pada kemampuan keluarga, RT RW, kelurahan, desa, kecamatan, dan puskesmas. Masing-masing faktor diberi nilai 1-5 berdasarkan skala Likert. 5 itu sangat besar, 4 itu besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil. Dan nilai total setiap masalah kesehatan diperoleh dari rumus T sama dengan U ditambah S tambah G tambah F. Nilai total atau T digunakan untuk mengurutkan masalah kesehatan berdasarkan prioritasnya, sehingga diperoleh 1. Masalah kesehatan prioritas untuk masing-masing keluarga. 2. Masalah kesehatan prioritas untuk masing-masing desa atau kelurahan. 3. Masalah kesehatan prioritas untuk kecamatan. Sekarang kita sampai ke langkah yang D. Membuat rumusan masalah. Rumusan setiap masalah atau masalah kesehatan atau masalah lain mencakup pernyataan tentang apa masalahnya, siapa yang terkena masalah, besarnya masalah, di mana terjadinya, dan bila mana terjadinya. Rumusan masalah dibuat untuk tingkat keluarga, tingkat desa kelurahan, dan tingkat kecamatan. Pertama, untuk tingkat keluarga. Rumusan kesehatan dapat berbunyi misalnya sebagai berikut. Ayah di keluarga A sudah sekitar 2 tahun menderita hipertensi dan melakukan pengobatan secara tidak teratur. Kemudian yang kedua, untuk tingkat desa. Rumusan masalah kesehatannya dapat berbunyi misalnya sebagai berikut. Di desa P, terdapat 67,6% keluarga yang bayinya belum mendapatkan ASI eksklusif, yaitu keluarga A, keluarga D, keluarga F, keluarga H, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, untuk tingkat kecamatan. Rumusan masalah kesehatan dapat berbunyi misalnya sebagai berikut. Di kecamatan X, terdapat 66,4% keluarga yang bayinya belum mendapat imunisasi dasar lengkap, yaitu yang terbanyak di desa W dan disusul dengan desa R, desa S, desa K, desa T, desa I, dan desa N. Kemudian kita sampai ke langkah yang E, mencari penyebab masalah kesehatan. Agar penyebab setiap masalah kesehatan prioritas dicari dengan memperhatikan hasil identifikasi masalah dan potensi, baik dari data keluarga, data umum, maupun data khusus dengan menggunakan alat
Yang pertama, diagram Ishikawa atau diagram tulang ikat, atau yang kedua, pohon masalah. Bisa dilihat pada halaman 89, gambar 7 contoh format diagram tulang ikan, dan gambar 8 contoh format pohon masalah. Ini nanti akan saya jelaskan pada video yang lain. Pada langkah ini, Puskesmas akan dapat menetapkan penyebab masalah kesehatan prioritas sebagai berikut. Pertama, penyebab masalah kesehatan prioritas yang dihadapi tiap keluarga. Kedua, penyebab masalah kesehatan prioritas yang dihadapi tiap desa atau kelurahan. Tiga, penyebab masalah kesehatan prioritas yang dihadapi kecamatan. Diagram tulang ikan atau pohon masalah akan tampak penyebab-penyebab masalah kesehatan dari segi-segi berikut. Pertama, sumber daya manusia, baik kualitas, pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kuantitas. Kemudian yang kedua, peralatan, baik kuantitas maupun kualitas. Ketiga, sarana prasarana, baik kuantitas maupun kualitas. Kemudian yang keempat, pembiayaan atau dana keuangan. Selanjutnya kita sampai ke langkah yang F, menetapkan cara pemecahan masalah. Penetapan cara untuk memecahkan masalah masing-masing masalah dengan memperhatikan penyebab dari masing-masing masalah dan potensi atau peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, cara memecahkan masalah kesehatan keluarga adalah melalui kunjungan rumah dalam rangka konseling dan pemberdayaan keluarga. Konseling dan pemberdayaan keluarga dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi keluarga dengan terlebih dahulu memanfaatkan potensi yang ada di keluarga tersebut. Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dalam kunjungan ke rumah dirujuk ke UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat dan atau puskesmas. Kedua, cara memecahkan masalah kesehatan RT atau RW, kelurahan dan desa adalah melalui pengorganisasian masyarakat, yakni dengan mengembangkan desa keluarga RW menjadi desa keluarga RW siaga aktif. Ketiga, cara memecahkan masalah kesehatan kecamatan adalah melalui rapat tim manajemen puskesmas untuk A. merumuskan alternatif pemecahan masalah kesehatan, serta B. memilih dan menetapkan pemecahan masalah kesehatan yang paling sesuai, misalnya melalui metode pembobotan dan penilaian. Pemecahan masalah dapat mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, pengembangan sumber daya manusia, baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain, maupun penambahan jumlah. Ketiga, pengembangan peralatan, baik pengadaan, penambahan jumlah, perbaikan, kalibrasi, maupun pemeliharaannya. Ketiga, pengembangan sarana prasarana, baik penambahan jumlah, perbaikan atau renovasi maupun pemeliharaannya. Keempat, pengembangan pembiayaan atau dana atau keuangan, baik dari sumber keluarga, masyarakat, APBD, APBN, maupun sumber-sumber lain seperti dana desa, dana kapitasi JKN. Sobat Sehat, selanjutnya kita masuk pada langkah yang G, memasukkan pemecahan masalah ke dalam rencana usulan kegiatan atau RUK. Hati-hati ya Sobat Sehat, jangan sampai memasukkan kegiatan yang bukan berasal dari proses hasil pemecahan masalah yang sudah tertuang, sudah dilakukan dalam berbagai metode, namun hanya copy paste dari kegiatan tahun sebelumnya, karena tentu saja tidak akan cocok. Langkah ini berupa menuangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemecahan masalah kesehatan keluarga, desa, kelurahan, dan kecamatan ke dalam bentuk matriks RUK manajemen puskesmas. Kegiatan yang akan dilakukan perlu ditetapkan target, sasaran, dan indikator kinerja untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Target, sasaran, dan indikator kinerja dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik kebijakan daerah, kabupaten kota, dan provinsi, kebijakan nasional maupun kesepakatan global.
Penyusunan RUK dilakukan dengan memperhatikan siklus pelaksanaan manajemen puskesmas. Rencana usulan kegiatan pelaksanaan pendekatan keluarga yang telah disusun akan dibahas selanjutnya pada pembahasan RUK tahunan puskesmas. Rencana usulan kegiatan puskesmas yang telah disusun akan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk pembahasan lebih lanjut. Pembahasan di tingkat kabupaten kota yang diikuti dengan pembahasan kembali di tingkat kecamatan atau puskesmas akan menentukan paket anggaran yang dapat dipenuhi untuk mendukung RUK. Adapun kemungkinannya adalah sebagai berikut. Pertama, bila paket anggaran dapat membiayai seluruhnya atau 100% RUK, maka semua rencana kegiatan akan dapat dilaksanakan sehingga tidak perlu ada perubahan rencana. Kedua, bila paket anggaran hanya dapat membiayai sebagian, misalnya 70% dari RUK, maka perlu dilakukan perubahan rencana. Skala prioritas harus dilakukan untuk memilih kegiatan-kegiatan apa yang dibiayai dan menunda kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya kita sampai kepada langkah H, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas disusun setelah RUK puskesmas ditetapkan. Rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas telah disusun, yang selanjutnya akan disusun RPK puskesmas dengan pendekatan keluarga sesuai dengan format pada pelaksanaan manajemen puskesmas. Dilihat di halaman 92, tabel 6, formulir rencana pelaksanaan kegiatan bulanan puskesmas dengan keterangannya. Juga dilihat pada halaman 93, tabel 7, formulir rencana pelaksanaan kegiatan tahunan puskesmas dengan keterangannya. Selanjutnya, silakan lihat dan baca pada lampiran 2, Permenkes 39 tahun 2016 pada halaman 68 sampai dengan 94. Sampai di sini dulu ya. Saya mengundang masukan dari Sobat Sehat. Apakah perlu ada pembahasan mendalam tentang pendekatan keluarga? Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.